Halo teman-teman semua, ketemu lagi di sini. Hari ini kita bakal jadi detektif super keren loh. Tugas kita membedah rahasia di balik kenapa sih dan gimana caranya banyak hal di dunia ini bisa terjadi. Udah siap buat petualangan singkat yang seru ini? Yuk langsung aja kita mulai. Coba deh lihat, indah banget kan? Kamu pernah nggak sih pas lagi lihat pelangi abis hujan, terus mikir, kok bisa ya ada lengkungan warna-warni gitu di langit? Datangnya dari mana? Apa jangan-jangan ada yang lukis di atas sana? Nah, pertanyaan kayak gini pasti pernah deh mampir di kepala kamu. Dan ternyata, nih, buat ngejawab semua rasa penasaran kita, itu mau soal pelangi, atau kenapa gunung berapi bisa meletus, ada loh satu jenis tulisan khusus yang emang jago banget buat ngejelasin hal-hal kayak gitu. Ini dia, sang ahli dalam menjelaskan proses. Dan nama dari tulisan jagoan itu adalah, jeng jeng jeng, teks eksplanasi. Yuk kita kenalan lebih jauh sama dia. Jadi, apaan sih teks eksplanasi itu? Gampangnya gini, anggap aja ini teks yang ngejelasin sebuah proses dari A sampai Z. Tapi ini bukan cerita ngarang ya. Ceritanya harus urut, masuk akal, dan yang paling penting, semuanya harus berdasarkan fakta. Teks ini tugasnya ngejawab dua pertanyaan sakti. Mengapa sesuatu bisa terjadi dan bagaimana prosesnya? Nah, biar kita bisa ngenalin teks eksplanasi, ada ciri-ciri utamanya. Anggap aja kayak resep rahasia. Pertama, semua informasinya itu fakta. Beneran terjadi, bukan hasil khayalan. Kedua, penjelasannya itu ilmiah, artinya bisa dibuktiin kebenarannya. Ketiga, dia selalu nunjukin hubungan sebab akibat, jadi jelas kenapa sesuatu terjadi. Dan yang terakhir, teks ini tujuannya murni ngasih tahu kita, ngasih informasi, bukan buat ngebujuk atau jualan. Sama kayak mau bangun rumah, teks eksplanasi itu juga punya blueprint atau rancangannya sendiri loh. Nah, blueprint inilah yang bikin semua penjelasannya jadi rapi, teratur, dan gampang banget buat kita ngertiin. Blueprintnya ini cuma ada 3 bagian utama. Gampang banget kok buat diingat. Pertama, ada pernyataan umum. Ini anggap aja fondasi bangunannya. Terus yang kedua, ada deretan penjelas. Ini dinding-dindingnya. Dan terakhir, interpretasi sebagai atapnya. Yuk kita bedah satu-satu pakai contoh pelangi yang tadi. Oke, bagian pertama, pernyataan umum. Sesuai namanya, di sini kita dikasih gambaran umum dulu soal topik yang dibahas. Kayak di contoh ini kita dikenalin dulu apa sih pelangi itu, anggap aja ini bagian salam pembukanya. Lanjut ke bagian kedua, ini dia jantungnya teks eksplanasi, deretan penjelas. Nah, disinilah semua rahasia mengapa dan bagaimananya dibongkar habis. Bagian ini ngejelasin prosesnya secara berurutan. Jadi, cahaya matahari kena butiran air, terus cahayanya dibiaskan atau dibelokkan, sampai akhirnya, tada, muncul deh warna-warni indah itu. Ini benar-benar inti penjelasannya. Dan yang terakhir, kita punya interpretasi. Ini basically kesimpulan atau penutup dari semua penjelasan tadi. Biasanya di bagian ini, penulis ngasih rangkuman singkat atau pendapatnya tentang fenomena itu. Oh ya, bagian ini nggak selalu ada, tapi kalau ada, teksnya jadi terasa lebih komplit. Oke, blueprintnya udah, strukturnya udah. Sekarang, waktunya kita ngintip kotak perkakasnya si penulis. Kira-kira alat-alat bahasa canggih apa aja sih yang mereka pakai buat nulis teks eksplanasi? Perkakas pertama, namanya kata baku. Simpelnya, ini adalah kata-kata yang resmi dan sesuai sama kamus. Kenapa harus pakai kata baku? Biar tulisannya kedengaran lebih profesional, jelas, dan bisa dipercaya. Jadi ingat ya, kita pakainya aktivitas, bukan aktivitas. Antre, bukan antri. Perkakas kedua, kalimat efektif. Maksudnya, kalimatnya itu to the point, nggak muter-muter dan nggak buang-buang kata. Coba deh lihat bedanya. Ngapain bilang para siswa-siswi kalau siswa-siswi aja udah cukup? Atau agar supaya bersih, pilih salah satu aja, agar bersih. Jauh lebih ringkas dan enak dibaca kan? Perkakas ketiga, ini penting banget. Konjungsi atau kata hubung. Anggap aja ini lem yang nyambungin satu kalimat ke kalimat lainnya. Ada 2 jenis yang sering banget dipakai. Pertama, kausalitas, buat nunjukin sebab akibat. Contohnya kata sebab atau karena. Kedua, temporal, buat nunjukin urutan waktu, contohnya kemudian atau setelah itu. Dan yang terakhir di kotak perkakas kita, ada kata kerja khusus. Ada 2 tipe nih. Yang pertama, kata kerja material, ini buat nunjukin ada aksi atau tindakan yang terjadi. Contohnya, memanaskan, menyebabkan. Yang kedua, kata kerja relasional.
Ini buat ngejelasin definisi kayak adalah atau merupakan. Dua-duanya ini jadi andalan banget di teks eksplanasi. Nah, sekarang saatnya kita pakai semua ilmu yang udah kita pelajari. Yuk kita balik lagi ke contoh pelangi tadi. Tapi kali ini kita bakal bedah teksnya pakai kacamata detektif kita yang udah di-upgrade. Oke, ayo kita cek bareng-bareng. Strukturnya lengkap 3 bagian? Cek. Isinya fakta ilmiah? Pastinya. Cek. Dia pakai kata baku? Yup, cek. Ada konjungsi sebab akibat kayak karena? Ada. Cek. Ada kata kerja relasional kayak adalah? Ada juga. Wah, sempurna. Contoh teks pelangi ini benar-benar lolos semua kriteria teks eksplanasi yang keren. Kamu mungkin sekarang mikir, terus kenapa aku harus repot-repot belajar ini semua? Eits, tunggu dulu. Ini justru bagian paling serunya. Soalnya kalau kamu ngerti teks eksplanasi, itu sama aja kayak kamu punya kekuatan super. Iya, beneran. Dengan kekuatan ini, kamu bakal lebih gampang ngertiin pelajaran IPA atau IPS di sekolah. Baca berita soal gempa bumi atau gerhana bulan, gampang. Kamu jadi paham proses di balik semua itu. Mulai dari siklus air hujan, sampai gimana aurora bisa muncul. Dan yang paling penting dari semuanya, kamu jadi terlatih buat berpikir kritis. Kamu jadi kebiasa buat nyari tahu, ini sebabnya apa ya? Akibatnya apa? Jadi, kamu nggak bakal gampang ketipu sama berita bohong alias hoaks. Keren banget kan? Jadi gimana? Sekarang kamu udah punya semua alat dan blueprint buat jadi detektif fenomena alam. Kamu bisa bedah, bahkan bisa coba nulis teks eksplanasi sendiri. Pertanyaannya sekarang, fenomena apa nih di sekitar kamu yang bikin penasaran? Mungkin gimana caranya petir bisa muncul? Atau kenapa daun warnanya hijau? Coba deh pikirin, dunia ini penuh rahasia yang nunggu kamu jelaskan. Makasih banyak ya udah menyimak.